rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah dapat bergabung pada ibadah kita pada hari ini. Kawan-kawan, meskipun kita sedang beribadah melalui daring online ini tidak menghalangi atau menyurutkan hati kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kawan-kawan, mari kita buka ibadah kita pada hari ini dengan puji-pujian untuk Tuhan dari lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kawan-kawan, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk ibadah kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia dan rahmat-Mu yang menyertai ibadah kami pada hari ini. Meskipun melalui daring online ini, ya Tuhan Allah Bapa, tapi ini tidak menghalangi atau menyurutkan hati kami sekalipun untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Semoga Kau selalu beserta kami dalam ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih kami hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kawan-kawan, sebelum kita menyambut pembacaan Alkitab kita, mari kita angkat puji-pujian lagi untuk Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 026 dengan judul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doa, Yesus penebus. Orang lain kau
sekarang tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu, Bapa. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Baik teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 dengan perikop, "Gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Nah, kawan-kawan, marilah kita angkat kembali puji-pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Shalom, selamat malam sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masuk dalam sebuah ilustrasi kehidupan. Ada sebuah cerita, pada suatu ketika ada seorang pemuda yang terperangkap di atas atap rumahnya karena sebuah bencana banjir yang luar biasa. Tidak lama kemudian seorang tetangga lewat di dekatnya memakai jukung. Dan ia berkata, "Hai anak muda, ayo ikut saya naik jukung. Ayo cepat naik ke sini." Sang pemuda menjawabnya, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong saya." Dan tetangga yang memakai jukung pun itu akhirnya pergi. Tak lama kemudian datang seorang yang lain yang mempergunakan sebuah kelotok
Orang itu menyapa, ayo anak muda ikut saya memakai klotok sekarang. Kita harus cepat pergi dari sini. Tetapi sang pemuda kembali membalas, oh tidak usah, saya telah berdoa kepada Tuhan, pasti Dia akan menolong saya. Dan orang yang memakai klotok pun akhirnya juga pergi. Setelah itu datanglah tim SAR, tim penyelamat, mempergunakan speedboat. Dan ia mengatakan, hai anak muda, tempat ini hampir tenggelam. Dan sekali lagi, anak muda tadi membalas, tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan saya, pasti Dia akan menolong saya. Tim penyelamat itu pun akhirnya meninggalkan dia. Beberapa lama kemudian, air semakin naik dan semakin naik, melebihi atap tersebut. Pemuda tersebut akhirnya tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. Setelah ia meninggal dunia, ia bertemu dengan Tuhan. Ia lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kan sudah memiliki iman yang begitu kuat. Saya sudah percaya bahwa saya sudah berdoa kepada Engkau. Tetapi kenapa Engkau tidak menyelamatkan aku? Toh akhirnya aku harus mati tenggelam. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan hal tersebut. Tuhan pun menjawab, aku telah mengirimkan engkau jukung melalui tetanggamu. Aku telah mengirimkan engkau klotok melalui saudaramu yang lain. Aku sudah mengirimkan engkau speedboat melalui tim penyelamat. Tetapi engkau tidak menghiraukannya. Engkau justru menyuruhnya mereka untuk pergi. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita. Seringkali kita berpikir bahwa berkat yang berasal daripada Tuhan, pertolongan yang berasal daripada Tuhan adalah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang dasar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang begitu besar. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati melalui hal-hal yang mungkin tidak spektakuler, tapi hal-hal yang cukup sederhana. Terkadang pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin Tuhan memberikan seorang jodoh yang berbeda dengan harapan kita. Mungkin Tuhan memberikan pekerjaan yang berbeda dengan apa yang saya ingini, yang kita ingini dalam hidup kita. Mungkin Tuhan membawa kita ke tempat yang berbeda dengan arah tujuan kita yang sebenarnya. Mungkin semula kita tidak mengharapkan itu. Tetapi ingatlah, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi percayalah, Tuhan memiliki rencana sendiri. Atau mungkin Tuhan terkadang senantiasa tidak membukakan kepada kita sebuah gambaran yang besar yang sedang Ia rencanakan dalam kehidupan kita. Namun percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia sesungguhnya tidak pernah jauh darimu. Tetapi yang menjauhi adalah dirimu daripada Tuhan. Untuk itu sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hari pemuda GKI pada hari ini, mari kita menjadi pemuda-pemudi GKI yang senantiasa menuruti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pakailah sesuatu yang sederhana yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan kita justru terbalik, mengharapkan sesuatu yang luar biasa, kita mempergunakan dengan biasa-biasa saja. Tetapi mari kita pergunakan yang sederhana yang diberikan oleh Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat Hari Pemuda. Tetap maju, tetap semangat menjadi generasi muda GKI yang harus membawa perubahan ke arah depan. Tuhan memberkati kita. Salam, selamat malam.
Nah, kawan-kawan, setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yudi, mari kita angkat kembali puji-pujian untuk Tuhan dengan lagu yang berjudul Bapa Surgawi. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan dapat ditaruh di amplop. Ya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami, ya Tuhan, dalam hidup kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Walaupun kami masih melaksanakannya secara online atau jarak jauh, dan belum bisa berkumpul bersama di gereja, namun tidak mematahkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami terapkan dalam hidup kami dan menjadi pedoman hidup kami. Tuhan, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, namun terbatas untuk kami mengucapkannya. Sempurnakanlah doa kami ini, Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kawan-kawan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat untuk melayani dan memuji nama Tuhan meskipun melalui daring online ini. Saya Dino Herbano Febrianto mengucapkan terima kasih. God bless you. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.